karya, tapi kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta membantu pembaca lain memahami isi buku secara lebih dalam. Review bukan sekadar ringkasan karya evaluasi objektif. Menurut karya ilmiah, pokok adalah kajian kritis dan evaluasi terhadap isi, struktur, dan kontribusi sebuah buku. Berbeda dengan ringkasan, penilaian dan resensi populer. Review bersifat akademis, analitis, menggunakan bahasa ilmiah dan menggunakan penilaian yang objektif. Tujuan utama dari review itu sendiri adalah memberikan penilaian yang komprehensif terhadap karya yang direview. Review bertujuan mengevaluasi isi, struktur, metode, dan gaya penyajian penulis, sekaligus memberikan gambaran mengenai kelebihan serta kelemahan buku tersebut. Selain itu, review membantu menentukan dengan bidang tertentu dan dapat dijadikan referensi akademik maupun dasar penelitian lanjutan. Ini ada ciri khususnya. Yang pertama, menggunakan bahasa formal, objektif dan analitis. Yang kedua, identitas buku dicantumkan dengan lengkap. Yang ketiga, memberikan evaluasi lebih mendalam, bukan hanya sekadar ringkasan. Yang terakhir, sistematis. Ini juga ada struktur umum review buku. Yang pertama itu identitas buku meliputi judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Yang kedua, bidang buku memuat ringkasan isi buku yang menjelaskan tentang bagian perjuangan yang berlaku bagian terbit. Bagian inti berupa analisis dan evaluasi buku untuk menilai kelebihan dan kelemahan, kontribusi, serta relevansi buku. Yang terakhir, pada bagian akhir ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi. Sini ada definisi buku itu ada 4 yang merupakan nilai argumen, metode, dan pendekatan yang digunakan di penulis buku serta mengevaluasi relevansi dan kualitas isinya. Yang kedua ada review deskriptif, penyajian ringkasan isi buku atau bab tanpa analisis mendalam. Yang ketiga review teoritis, fokus pada evaluasi teori atau pendekatan yang digunakan dalam buku atau bab. Yang terakhir review komparatif, memberikan buku atau lebih atau bab yang membahas tema yang serupa. Sini ada contoh review. Nah, ini contohnya ada review buku komparatif, yaitu membandingkan 2 buku. Sini contohnya membandingkan 2 buku bahasa Indonesia. Sini ada identitas buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan tebal halamannya, isi buku. Buku yang keduanya juga sama, ada identitas judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Baik, sebelumnya nama saya Widi Zaturina dengan NIM 2301545 ingin bertanya, mengapa review buku itu dianggap penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis? Terima kasih. Dengan saya menjawab pertanyaan dari Mas Ida, tadi pertanyaannya mengapa review buku dianggap penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Nah, review buku penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis karena kegiatan ini melibatkan proses membaca secara lebih mendalam, menilai isi, serta memberikan tanggapan yang lebih terhadap karya yang dibaca. Saat membuat review, seseorang tidak hanya menceritakan kembali isi buku, tetapi juga menganalisis cara penulis, menyampaikan ide, kekuatan, dan juga kelemahan, serta relevansi isi buku terhadap bidang tertentu. Nah, dalam proses tersebut, pembaca belajar untuk memahami kemajuan bidang itu, mengevaluasi argumen penulis, serta membandingkan teori atau data lain. Menyusun penilaian yang objektif dan terstruktur, bukan berdasarkan perasaan pribadi. Menarik kesimpulan yang mendukung alasan logis dan bukti yang jelas.
jawaban dari